Apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat, luar biasa ya. Saya bersyukur hari ini kita bisa bersama beribadah dan kita akan menggunakan waktu dengan baik. Saya ingin bicara dengan satu topik yang sederhana tetapi kita membutuhkannya. Yaitu mengapa Tuhan meminta kita, mengapa Tuhan memerintahkan kita jangan takut. Mengapa Tuhan bicara di Alkitab berkali-kali, jangan takut. Yang tidak takut bilang amin. Yang takut bilang haleluya. Yesaya 41 ayat 10 sampai ayat 14. Saya ingin kita memahami saudara-saudara beberapa poin penting alasan mengapa Tuhan memerintahkan saya, memerintahkan saudara untuk jangan takut. Yesaya 41 ayat 10 sampai 14. Mari kita berdiri semua, Pak Handri akan membaca. Firman Tuhan, haleluya. Haleluya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ya. Janganlah bimbang, Amin. sebab aku ini Allahmu. Amin. Aku akan meneguhkan, Ya. bahkan akan menolong engkau. Haleluya. Akan memegang engkau dengan tangan kananku yang bawa kemenangan. Ya. Sesungguhnya, Ya. semua orang yang bangkit amalnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang menaruh engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Membantah. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Yes. Tangan kananmu dan berkata Yes. kepadamu, janganlah takut. Ya. Akulah yang menolong engkau. Amin. Janganlah takut, hai cacing Yakub. Yes. Hai siulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin saudara fokus pada ayat 10, ya, ayat 11, ayat 14, 12, 13, jangan dulu saudara-saudara. Saya ingin saudara fokus kepada mengapa ayat 10 bilang Tuhan yang ngomong lewat Yesaya, do not be afraid. Jangan takut. Dalam bahasa Yunani di konteks perjanjian baru, mepobeste. Jangan takut. Jangan takut-takut, bro. Haleluya. Tapi 2 minggu lalu saya sudah khotbah tentang bagaimana kita berani tetapi di dalam keberanian kita tetap ada hikmah. Bijaksana ya. Jadi saya tidak mengajarkan jemaat ayo berani dalam pengertian bahasa Manado popo. Popoyana. Popo artinya buta-buta, nekat yang tidak berhikmat. Jadi kita harus berani sekaligus bijaksana, berani sekaligus berhikmat. Amin, saudara-saudara. Sebab saudara ada tujuan mengapa sejak kita percaya belum langsung mati. Ada tujuan mengapa kita masih hidup di muka bumi ini. Karena tujuan-tujuan itulah Tuhan masih percayakan kita masih punya nafas. Kalau tujuan Tuhan sudah tidak ada lagi dia lihat pada kita, maka dia akan bilang begini, hai kembalilah, hai anak Adam. Karena kita punya tujuan-tujuan sudah tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Tapi kalau tujuan-tujuan Tuhan masih kita kerjakan, maka Tuhan bilang hari ini, jangan takut. Kalau kita hidup hanya untuk mencari nafkah, maka kita akan ketakutan. Kalau kita hidup hanya untuk mencari nama, kita akan kebingungan. Karena hari-hari ini banyak hal yang runtuh. Kalau kita hanya hidup untuk membuat kita dipuji orang, kita akan kehilangan segala-galanya. Tapi kalau kita hidup hari ini adalah untuk supaya Tuhan punya nama dimuliakan. Tuhan punya nama dimasyurkan. Tuhan punya nama dibesar-besarkan. Sepanjang pujian tadi saya tangkap Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita berkuasa, amin. Dan dia layak untuk menerima segala kemuliaan. Saya ingin saudara pahami kata takut. Takut itu ada makna positif dan ada makna negatif. Yang negatif itu takut
rasa ngeri, tertekan, khawatir, stres. Tapi ada takut yang positif, yaitu takut rasa segan, rasa hormat, rasa kagum. Nah, Tuhan bilang jangan takut di sini adalah pada takut yang negatif. Jadi jangan saudara salah paham. Janganlah takut, maka saudara pulang. Berarti saya tidak perlu takut Tuhan. Saya tidak perlu lagi takut pada hukum-hukum Tuhan. Salah paham itu ya. Jadi jangan takut adalah pada hal-hal yang mendatangkan ketakutan, rasa ngeri, tertekan, khawatir, stres, takut terhadap bahaya, takut ketemu pok-pok. Itu perasaan ini yang Tuhan sedang ngomong melalui Yesaya bagi bangsa Israel, jangan takut. Karena bangsa Israel di zaman Yesaya itu sedang ada di proses pembuangan ke Babel. Sepertinya harapan tidak ada lagi. Sepertinya hidup, kalau saudara dijajah di tanah sendiri masih hidup, masih bisa survive. Tapi ini di Babel, Israel dijajah di tanah orang. Jadi di pembuangan. Ini satu kesulitan yang tingkat kesulitannya lebih daripada kalau dijajah di negeri sendiri. Nah, takut ini saudara-saudara tidak boleh kita campur adukan. Yang Tuhan maksud di sini adalah kita tidak boleh takut, kata jangan takut kepada sesuatu apa yang selama ini orang banyak takuti, yang mengancam kita, yang membuat peluang untuk kita binasa, untuk membuat kita kekurangan, untuk membuat kita tidak cukup, untuk membuat kita menjadi sakit, untuk membuat kita jadi lemah. Itu yang Tuhan mau supaya kita jangan takut, sebab siapa Allah yang kita percayai. Amin. Saudara, aku tidak takut sebab Tuhan yang memegang tanganku. Tuhan yang memegang tangan kanan saudara. Kalau memang ada orang yang innalillahi, itu saya percaya ada dua maksudnya. Yang pertama saya sudah bilang tadi, mungkin selama di bumi Tuhan pikir dia lebih baik pulang ya. Lebih baik dia pulang. Atau yang kedua memang sudah waktunya. Sudah waktunya. Tapi apapun, baik hidup maupun mati, semuanya bagi Kristus. Jadi kalau kita mati satu saat, kalau boleh kita mati dalam kemuliaan. Amin. Kalau boleh kita mati dalam keadaan terhormat. Amin. Mati karena sedang mempertahankan nama Kristus. Mati karena sedang melebarkan kerajaan Allah. Bukan mati karena sesuatu yang tidak perlu. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan sedang bicara pada kita hari-hari ini. Perasaan takut yang sifatnya normal berguna bagi kehidupan. Contoh, saudara-saudara lihat api. Takut pegang api. Ini namanya sense of defense. Rasa untuk mempertahankan hidup. Jadi ketika kita lihat bahaya, kita lihat malapetaka, kita menghindar. Tapi bukan menghindar dalam keadaan takut, karena ini adalah takut yang berguna. Kalau saudara ketemu binatang buas, dan saudara bilang, halo, shalom. Saudara tidak ada rasa takut kan? Tapi itu rasa tidak takut yang tidak menolong saudara. Saudara lihat ular berbisa, temang terendua, tete jasa dikit. Ini keberanian yang keliru. Keberanian yang salah. Artinya kebodohan. Kita punya keberanian tidak dibuang pada hal-hal yang sia-sia. Amin. Haleluya. Kita punya keberanian akan diinvestasikan untuk hal-hal besar. Hal-hal kerajaan Allah. Ya. Ada juga takut yang lebih tinggi dari penyakit kejiwaan yang namanya fobia. Fobia. Atau aslinya phobos. Kata fobia, saudara-saudara, adalah gangguan ketakutan berlebihan yang sudah masuk ke area gangguan jiwa. Nah, ada yang takut pada tempat tinggi, namanya akrofobia. Akrofobia itu akrobat tinggi-tinggi, orang takut pada atau tempat tinggi. Ada juga orang takut agorafobia, takut terjebak di satu tempat dan tidak bisa lari. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang juga takut kleptofobia. Saking ketakutan kecurian, dia pasang tuh pintu slot banyak-banyak. Jendela dia pasang ram berlapis-lapis. Akhirnya setelah kejadian kebakaran, dia bingung mana nih kunci ini dia mau buka. Dia tidak keluar dari dalam. Itu namanya kleptofobia. Terlalu takut jangan orang mau masuk, jangan orang mau ambil. Padahal dia lupa
Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai kita, Allah yang menjaga kita, tapi bukan karena Allah menjaga kita, kita lepas sembarang barang kita, amin. Ini merupakan hikmat yang perlu kita kembangkan. Sebab ada orang terlalu berani tapi tidak berhikmat. Tapi ada orang yang berhikmat luar biasa tapi ketakutan. Jadi kita secara proporsional ya. Saudara-saudara, ada yang aerophobia, takut terbang. Nah, ada trypanophobia, takut jarum suntik, makanya belum divaksin. Tentara badan besar, cucu dan jarum kecil, menangis rupa dunia runtuh. Ini namanya, saya baca kurang tepat, trypanophobia, takut jarum suntik. Yang takut bilang amin. Ada misophobia, takut berlebihan terhadap kuman. Ini sebelum pandemik, dia selalu cuci tangan. Dia mau makan 3 kali dia cuci tangan. Ini namanya ketakutan berlebihan terhadap kuman. Dan pada saat pandemik ini, orang ini sudah terbiasa. Haleluya. Kemudian ada orang yang takut pada badut. Takut pada center class. Yang takut pada center class, bilang haleluya. Ada satu ibu gembala punya cucu. Ini cucu ini saudara, melekat dan DP loyor. Dia dorangnya bilang, DP yoyoy. Saking beratnya, sulitnya terlepas dari yoyoy ini, saudara, mereka cari jalan tidak dapat. Sudah berbagai cara tidak dapat. Akhirnya mereka pakai Santa Claus. Santa Claus datang. Saudara, waktu Santa Claus datang dia ketakutan. Dan oleh karena Santa Claus datang, maka terlepaslah yoyoynya. Jadi ini ketakutan yang dalam tanda petik menolong seseorang. Haleluya. Nah, sekarang saya ingin fokus. Mengapa Tuhan memerintahkan kita jangan takut? Bilang kiri kanan, jangan takut. Haleluya. Sekali lagi, jangan takut. Ya, jangan. Pakai bahasa Inggris, do not be afraid. Ya. Saya minta bantuan. Saya cari-cari apa beda fear dengan afraid. Mungkin beda kata, jenis kata bendanya dan kata kerja ya. The fear of God, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, kemudian afraid itu akibat dari ada sesuatu yang kita cemaskan. Hari ini Tuhan bilang jangan takut. Ayat ini jelas ya. Nah, yang pertama, kita tidak boleh takut karena ketakutan adalah Markus 4 ayat 40. Kita tidak boleh takut karena ketakutan adalah, haleluya. Firman Tuhan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Perhatikan baik-baik, ada 2 anak kalimat di sini ya. Ada 2 anak kalimat, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau saudara pelajari kalimat, maka Yesus sedang mengatakan satu hal yang sama tapi dengan 2 ekspresi. Satu hal yang sama, satu jenis keadaan yang sama tapi 2 ekspresi linguistiknya. Yang pertama adalah kamu begitu takut. Kemudian dia sambung dengan mengapa kamu tidak percaya. Artinya kalau saya artikan di sini adalah tidak percaya tidak beda dengan takut. Dan takut tidak beda dengan tidak percaya. Jadi kalau saudara takut terhadap sesuatu, maka saudara meragukan siapa Tuhan yang melindungi saudara. Itu maksudnya ya. Jadi tidak mungkin saudara bilang saya tidak takut. Tapi saya tidak percaya. Jadi pada saat saudara takut, kecuali takut Tuhan, saudara takut terhadap apapun. Ya, pada saat yang sama saudara di mata Tuhan sedang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi orang bilang saya biasa saja takut ini Pak. Bagaimana saya takut ini kan normal, semua orang juga takut. Tapi saudara pada level tertentu, Tuhan melihat takut itu sama. Tidak beda, ekivalen. Atau persamaan dari kurang percaya. Di ayat yang lain, mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa percayamu
low levelnya. Mengapa percayamu tidak genap, tidak lengkap? Jadi takut adalah ekspresi bahwa kita sedang tidak percaya kepada siapa yang kita percaya. Saudara mau percaya Tuhan? Saudara percaya Yesus? Siapa dia? Dia adalah Tuhan. Dialah segala-galanya. Dia penolong kita. Dia juru selamat kita. Dia kekuatan kita. Dia jalan keluar kita. Dia yang membenarkan kita. Dia membayar dosa kita dengan darahnya. Jadi kurang apa padanya? Jadi ketika ada ketakutan, itu mungkin saja karena kita lagi kurang percaya. Sebaliknya saudara, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus yang engkau percaya selama ini, engkau jangan hanya dengar apa kata orang, tapi engkau alami sendiri. Bahwa Tuhanku hidup, Tuhanku berkuasa. Tidak hanya dalam praise and worship kita percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sebaliknya, dengan selalu percaya, buanglah rasa takutmu. Yang rasa takut yang mana? Takut yang tidak perlu. Katakan takut yang tidak perlu. Ada takut yang perlu, takut hormat Tuhan. Segan, ya kita segan, hormat, kagum dengan Tuhan, itu perlu. Tapi ada takut yang tidak perlu. Kau takut terhadap apa kata orang, kau takut nanti rugi, takut kurang, takut nanti masalah, takut nanti kena ini, kena itu. Ketakutan itu tidak beralasan karena saudara-saudara, Tuhan Yesus punya malaikat lebih hebat dari pas pampres. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih hebat. Saudara, pas pampres itu istilahnya pasang badan. Sudah ada salah satu dari mereka yang kalau ada bom di depan dilempar, maka orang itu sudah disiapkan untuk melompat dan tidur di atas bom. Betapa amannya, betapa safe-nya kalau saudara jadi presiden. Tapi saudara lebih dari presiden. Karena kita anak raja. Anak raja di atas segala raja. Apa maksud gembala ngomong ini? Jangan takut karena saya ingin bagikan pada saudara, ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang tidak perlu, itu adalah ekspresi bahwa engkau tidak terlalu percaya Tuhanmu. Dan aku tidak ragu dengan siapa Tuhan yang saya percaya. Saudara, kalau memang kita mau mati, memang sudah waktunya mati untuk sesuatu yang terhormat. Itu bukan merupakan sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau kita mati untuk sesuatu yang konyol, itu barangkali perlu kita perbaiki hari ini kalau kita masih hidup. Haleluya. Yang kedua, kita tidak boleh takut. Karena ketakutan adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Yesaya 41 tadi baca lagi, ayat 10. Firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari beriman. Dengan cara ekspresikan apa yang saudara percayai dengan mengatakan amin. Katakan benar Tuhan. Yes, aku tidak takut. Aku tidak boleh takut karena ketakutan ternyata adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Ayat ini sampai dikonfirmasi ulang. Jangan takut, ada alasan. Aku yang menyertai engkau. Kata menyertai ini Allah Immanuel. Itu bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya Allah Yehova Syama. Allah yang hadir. Di mana engkau ada, di situ Tuhan ada. Kecuali yang kau pergi di tempat berdosa, Tuhan bilang, ngana jupisan diri. Jadi jangan salah terjemahkan ya. Kalau ada orang bilang, di mana aku ada, selalu Tuhan ada. Sorry, ketika engkau pergi ke tempat yang Tuhan tidak suka, Tuhan tidak ikut. Jadi jangan salah menggunakan statement. Tuhan ada di mana aku ada. Tuhan ada di mana aku ada, yang Tuhan suka tentunya. Oke, orang yang mengenal Allah akan kuat. Tidak takut dan mereka akan selalu bertindak. Kurangnya pengenalan akan Allah akan memproduksi rasa takut. Yes.
Saudara-saudara, saya tanya, kalau saudara pergi berkunjung kepada satu daerah, saudara tidak tahu di sana aman atau tidak aman. Saudara tiba di satu daerah, saudara tidak tahu di sana orang di sana jahat atau baik. Saudara tidak tahu di sana saudara bisa makan atau tidak makan. Saudara pergi ke satu tempat, saudara di sana, saudara ada jual enggak makanan. Saudara, waktu saudara turun di tempat yang saudara tidak kenali, maka rasa takut itu akan muncul dengan begitu mudah. Haleluya. Banyak orang takut di tempat baru. Kenapa? Belum tahu. Sekarang saudara sudah tahu Tuhan. Yang sudah tahu Tuhan lambaikan tangan. Berapa lama kenal Tuhan? Dari kecil Tuhan kita sudah kenal. Masih dari kandungan lagi. Haleluya. Jadi kalau kita kenal Tuhan, maka kenali siapa Dia. Saudara, tidak ada orang begini. Takut tidak cukup, berarti saudara tidak kenal Allah kita, Allah Yehova Yireh. Haleluya. Seburuk-buruknya ekonomi kita tidak pernah tidak makan 1 minggu. Amin. Pernah tidak makan 1 minggu, bilang amin. Sudah WA pada gembala ya. Jangan ada jemaat yang tidak makan 1 minggu, 3 hari, 2 hari tidak makan. Jangan gengsi, amin. Jangan gengsi. Kalau memang tidak ada, WA apa gembala. Gembala kirim ubi bakar. Haleluya. Orang yang takut tidak cukup berarti ia tidak kenal Allah kita adalah Allah Yehova Yireh. Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan. Yireh, Allah yang mencukupi. Penisi. Terus. Yehova Shalom. Damai. Takut tidak aman. Berarti Anda tidak kenal Allah kita adalah Allah Yehova Shalom. Kenali Dia, Allah Yehova Shalom. Shalom artinya bukan cuma salam. Shalom artinya damai, tenang, aman, tidak ada perang. Tapi luar biasa dalam kata shalom juga ada prosperity, ada kemakmuran. Tuhan akan memberikan semua yang kita perlukan dalam damai sejahtera. Ada orang yang takut tidak menang, takut gagal. Dia lupa berarti. Saudara, kalau tidak kenal Allah kita, makanya banyak baca Alkitab, banyak dengar firman. Jangan buka YouTube hanya untuk mencari tahu ya. Hanya untuk mencari tahu Nia Ramdhani gara-gara apa sampai narkoba. Cuma itu yang dicari-cari, bikin habis pulsa di situ. Yang seperti itu bilang amin. Cari tahu siapa Tuhan kita lewat firman, amin. Allah kita, kalau ada orang takut gagal, berarti dia tidak tahu atau dia belum kenal bahwa Allah kita adalah, kamu akan diam saja, aku akan berperang ganti kamu. Dan Allah itu namanya Allah Yehova Nisi. Allah panji-panji kemenangan kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, dalam sebuah peperangan antara suku tertentu dan suku yang lain di India, mereka itu ada bendera yang mereka naikkan. Kalau pihak A yang menang, bendera itu naik. Kalau pihak B yang menang, bendera pihak B yang naik. Jadi pasukan cuma mau lihat sampai bendera yang ada di atas. Jadi kalau misalnya ini pengamatan dari mereka yang mengawasi, kalau jumlah pasukan A sudah mulai mengurang, maka itu bendera akan mulai turun. Dan pasukan B yang mulai banyak, yang bertahan hidup, itu benderanya bertahan. Tapi kalau sudah habis pasukannya, bendera akan diturunkan karena orang akan berebut bendera untuk dinaikkan atau diturunkan. Kalau Allah kita punya panji kemenangan. Haleluya. Panji kemenangan Allah kita. Kalau Indonesia, berkibarlah benderaku. Hamba suci kagak perwira. Allah kita punya bendera. Banners. Dan tulis Allah kemenangan kita. Allah panji-panji kemenangan kita. Dan saya percaya di gereja ini ada patok panji kemenangan Allah. Allah telah diproklamirkan di sini. Dia lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jadi kita tidak takut karena kita punya Allah. Saudara, kalau ada orang baru ikuti pertengahan khotbah, jangan salah paham, di awal saya sudah bilang tadi, beraninya kita bukan berani bodoh. Amin. Bukan berani yang tidak berhikmah.
Tetap berhikmat, jalan terus. Tapi jangan lupa, jangan takut gagal. Karena Allah kita, Allah Yehova Nisi. Ada orang yang takut tidak sembuh. Berarti dia belum kenal Allah kita, Allah Yehova Rafa. Saudara lihat ada Allah yang namanya El Rafa. Ada apotik yang namanya El Rafa. Rafa itu namanya Allah yang menyembuhkan. Allah yang memulihkan. Saudara kalau mau ikut namanya ini virus kuman bakteri, selama orang bertambah gelar almarhum. Tapi oleh karena ada Allah Yehova Rafa, orang masih ada hari ini. Haleluya, coba keleto ini tangan ini. Kalau dia masih rasa sakit, masih hidup, itu cuma karena Tuhan pebaik. Saudara dapat antibiotik, antipiretik, antihistamin, sampai anti teror. Saudara-saudara, tapi kalau bukan Tuhan yang sembuhkan, tidak ada yang bisa hidup sampai hari ini. Jadi kalau kita masih ada hari ini, semua karena Allah kita yang telah menyembuhkan kita. Berapa banyak saudara yang mengalami kesulitan kesehatan. Tapi kalau hari ini masih ada, ingat, ada tujuan-tujuan Tuhan. Lebih dari sekedar bernafas di bumi ini. Supaya kita memberitakan kemasyuran Allah. Bukan sekedar dapat uang saja. Bukan sekedar diberkati saja. Tapi kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan tanya, kenapa kamu begitu percaya? Kong kiapa ngoni begitu kuat? Saya punya jawaban ini di ayat bagian terakhir, di poin 7. Saudara, ini baru poin berapa tadi? Baru poin 3. Saudara, ada orang takut kepada varian baru. Varian apa? Delta, Alpha, Indo, Alpha, Delta, Kappa. Kalau saudara takut, saudara-saudara ingat bahwa Allah kita bukan cuma Delta, Kappa. Allah kita Alpha dan Omega. Sebelum yang Kappa ada, Allah sudah ada. Mau ada saudara, abjad itu kan Alpha sampai Omega. Alpha, Omega. Awal dan akhir. Orang menyanyi tarik sadiki. Abjad Yunani. Yang sekolah teologi ikuti saya. Awas kau minta menyanyi ya. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, piro, sigma, tau, upsilon, pi, psi, omega. Semua babunyi di belakang. Haleluya. Oh. Mau varian apa dia muncul? Allah kita sebelum Alfa ada, saudara, Tuhan Yesus sudah ada. Sebelum Omega datang, Tuhan Yesus sudah ada di sana. Jadi saudara-saudara jangan takut pada varian apapun, karena Tuhan kita full variasi. Haleluya. Segala hikmat ada padanya. Segala kekuatan ada padanya. Segala jalan keluar ada padanya. Kita tidak salah percaya, amin. Kita tidak ada di bahtera yang salah. Kita tidak ada di jalan yang salah. Itu sebabnya saudara, ketakutan mari kita delete ya. Kita anulir karena hari-hari ini kita makin mengenal siapa Tuhan kita. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sedangkan Tuhan belum pegang orang so aman. Apalagi Tuhan yang pegang, amin. Tuhan memegang kita. Kalau Tuhan yang pegang kita, siapa yang bisa melepaskan kita dari tangannya? Saudara-saudara, ini iman. Iman itu akan bekerja sama dengan apa yang saudara dengar dari firman ini. Kalau saudara tangkap dia, makan, telan bulat-bulat, maka produksi imunmu, imun, aman, bekerja sama. Haleluya. Saudara, kalau saudara makan vitamin banyak-banyak, makan nasi banyak-banyak, ikan bakar sampai angus-angus saudara makan untuk menambah daya tahan tubuh. Tapi kalau imanmu lemah, engkau akan mengalami trouble. Jadi kalau makanmu bagus, vitaminmu mantap, protokol kesehatan mantap, maka yang paling pertama engkau harus tambahkan, imanmu harus strong. Bagaimana caranya? Kenali siapa Allah kita. Haleluya, haleluya. Orang-orang ini kurus-kurus begini ini cuma karena kasih karunia Tuhan. Masih ada yang kita heran saudara, orang masih bisa karena saya tahu cuma karena Tuhan. Haleluya. Yang keempat,
Kita tidak boleh takut. Karena apa? Mari 1 Yohanes 4 ayat 18. Saudara yang cinta Yesus bilang amin. Saudara yang mengasihi Tuhan bilang haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Satu kali lagi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, haleluya. Saudara, ayat ini sudah lama saudara tahu toh? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jangan salah paham, saya sudah jelaskan di awal. Oh, karena orang mengasihi Tuhan, tidak perlu takut Tuhan. Sudah clear ini ya? Clear. Yang takut di sini adalah yang negatif-negatif. Di dalam kasih tidak ada takut lagi terhadap kematian. Di dalam kasih tidak ada lagi takut terhadap apa kata orang. Di dalam kasih tidak ada lagi takut yang namanya takut tidak cukup. Di dalam kasih tidak ada lagi ketakutan yang namanya bahaya akan menimpa. Yang penting jaga hidup baik-baik. Amin. Kalau kita sudah protokol kesehatan dengan baik, taat pada aturan dengan baik, sudah untuk apa lagi takut? Untuk apa takut? Sudah semuanya, saudara semua sudah lakukan protokol kesehatan. Makan banyak, ikan bakar sampai DP mata saudara habis. Saya percaya saudara tidak ada guna kalau saudara masih hidup dalam ketakutan. Yes, amin. Karena kasih yang sempurna harusnya melenyapkan ketakutan. Saudara, kasihmu kepada Tuhan, kasih tadi yang dinyanyikan apa tadi coba? Terus? Ya, dosa itu masuk kategori takut. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari ketakutan. Betul? Ketakutan adalah produk neraka. Sebutkan sama-sama, 2, 3. Ketakutan adalah produk neraka. Kalau engkau takut, kan di poin 1, kalau engkau takut sama, engkau tidak percaya Tuhan. Haleluya. Kita ini berani gembala. Jam pasang kita di muka nih. Haleluya. Saudara-saudara, saya percaya orang-orang makin berhikmat. Antikris bisa datang, kesulitan boleh datang, masalah boleh datang, pandemik boleh merajalela. Tapi yang Tuhan mau orang makin berhikmat. Amin, berhikmat menggunakan fasilitas kerajaan Allah. Salah satu adalah jangan takut karena siapa Allah yang kita kenal. Yang kedua, yang keempat ya, kalau Allah kita kenal, maka sekarang kita bertumbuh dalam mengasihi Allah, bukan? Nah, kalau kita mengasihi Allah dalam kualitas yang sebenarnya, maka kasih itu akan melenyapkan, akan membuat drop out. Kalau pada kuliah, langsung keluar dia, yang tidak lulus. Drop out, melenyapkan ketakutan. Sebab di dalam ketakutan, itu mengandung hukuman. Aduh, kita takut nanti ciri akan batang kelapa, nanti ular masuk, nanti picaban. Kok saudara sepanjang jalan, saudara-saudara, lebih baik saudara tahu saudara peban kempes daripada saudara peban bagus-bagus. Jadi sama tadi kaget kempes, kaget pica. Sebab di ayat yang terakhir nanti, apa yang kau takuti akan terjadi padamu. Kau takut picaban, memang akan pica. Karena iblis tahu yang kau takuti. Amin. Ketakutan bukanlah bukti bahwa kasih kita sempurna. Tapi ketakutan adalah bukti bahwa kasihmu masih orang Batak bilang cetek. Dalam bahasa orang tofor. Aduh, tapi kasihku masih tofor. Sekali lagi saya tidak mengajarkan berani yang popo. Saya tidak mengajarkan berani yang bodoh. Saya tidak mengajarkan berani yang gegabah. Tapi penakut bukanlah sesuatu produk dari sorga. Ketakutan adalah produk neraka. Orang sampai gara-gara ketakutan tidak melayani. Gara-gara ketakutan tidak sampai ibadah. Kalau memang kita harus ibadah 25%, saya pastikan saya ada di 25%. Amin.
Kalau memang harus kita tidak bisa, saya pastikan apapun caranya, saya tetap akan ibadah. Bagaimanapun caranya, saya mau pakai live streaming atau live apapun, saya tidak akan ketinggalan. Karena saya tahu siapa Allah saya. Saya tahu kepada siapa aku melayani. Kepada siapa aku bergantung. Haleluya. 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 Jangan bilang saudara, I love you Lord. I love you Lord. Ada tadi itu lagu enggak? Bagaimana coba? I love you Lord. Salah lagi. Coba nadanya. Mana WL? Yes. Coba. I love you. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. I love you, Lord. I love you. Sampai situ, I love you, Lord. I love to worship you, Jesus. Really? Bukan really? Really? Apa artinya? Benarkah? Buktikan kau mengasihi Tuhan. Dengan apa Pak Gembala? Dengan hidup tanpa takut. Ketakutan memang tidak berekspresi selalu secara bisa terbaca oleh orang lain. Tapi ketakutan tersimpan di dalam hatimu yang paling dalam. Tapi hari ini bongkar dia. Keluarkan dia. Ganti dengan apa? Roh keberanian. Dari Roh Kudus yang di dalam kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya. Aku percaya Engkau Tuhan. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Yang kelima, kita tidak boleh takut. Karena ketakutan adalah ekspresi atau tanda dari putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Kapan takut muncul? Ketika koneksi dengan Tuhan putus. Haleluya. Mari kita lihat ada buktinya. Kejadian 3. Saudara saya takut, saudara takut. Coba periksa dalam konteks ini. Kejadian 3 ayat 9 dan 10. Haleluya. Firman Tuhan, Kejadian 3 ayat yang 9 dan yang 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat yang ke-10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Haleluya. Ketika relasi antara Adam dan Hawa dengan Tuhan putus, maka tanda pertama yang muncul adalah ketakutan. Saya putar. Ketika ketakutan muncul, itu berarti ada hubungan dengan korelasinya dengan seberapa baik hubungan kita dengan Tuhan. Halo, makin baik hubunganmu dengan Tuhan, makin erat hubunganmu dengan Tuhan. Ada ayat, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi tingkat kedekatan dan kelekatan, keakraban hubungan dengan Tuhan akan makin mereduksi, menghilangkan ketakutan. Saya tanya saudara, perasaan apa yang muncul ketika saya dan saudara buat dosa? Ulangi, perasaan apa yang pertama yang muncul ketika saudara baru saja selesai berbuat dosa? Rasa takut. Takut itu adalah ekspresi keterpisahan. Hidup yang paling menderita adalah ketika kita terpisah dari Tuhan. Hidup yang paling berbahaya
adalah ketika kita putus hubungan dengan Tuhan. Dan putus hubungan dengan Tuhan, tandanya yang paling signifikan adalah takut. Takut pekerjaan hilang. Takut masa depan suram. Takut pekerjaanmu porak-poranda. Karena koneksimu dengan Tuhan sedang dalam masalah. Bagaimana caranya perbaiki hubunganmu? Perbaiki mesbahmu. Maka otomatis berbanding lurus, saudara. Semakin kau dekat dengan Tuhan, semakin hilang rasa takutmu. Ini merupakan teori sederhana. Tidak usah saudara tanya sini, tanya sana. Konseling sini, konseling sana. Konseling kadang-kadang yang sekuler hanya mempersalahkan lingkunganmu. Tapi kalau konseling Kristen, dia akan menyingkapkan dosamu. Dia akan memberitahu di mana titik salahmu. Dan engkau akan ada damai sejahtera karena hubunganmu baik kembali dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan menciptakan rasa keberanian. Kita punya keberanian iman untuk masuk di altarnya Tuhan. Masuk di hadirat Tuhan. Kenapa orang sulit masuk di hadirat Tuhan? Karena hubungan dengan Tuhan yang retak oleh karena ada sesuatu dosa. Itu membuat orang takut bertemu dengan Tuhan. Tuhan bukan pribadi yang penuh kasih, tapi menjadi pribadi yang menakutkan. Haleluya. Ketika Adam, sebenarnya Tuhan masih bilang, di manakah engkau, hai Adam? Di manakah engkau, hai Arthur? Di manakah engkau, hai Harold? Jawabannya, di sini aku Tuhan. Setiap kali hubungan kita dengan Tuhan beres, kita tidak takut untuk bilang, di sini aku Tuhan. Aku ada Tuhan. Ini aku. Haleluya. Yang ke-6. Kita tidak boleh takut, karena ketakutan adalah petunjuk. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kita tidak boleh takut karena ketakutan adalah petunjuk bahwa kita tidak tahu pada siapa sebenarnya kita berlindung. Haleluya. Ayo, ini ayat cukup panjang, baca agak cepat. Ayat 1 sampai 16. Sementara dibaca, kalau saudara percaya bilang amin tiap poin. Haleluya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Amin. Penyakit sampar yang busuk. Amin. Dengan kapaknya ia akan lindungi Tunggu. Jangan kepak. Dengan kepaknya ia akan lindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar terang. Yes. Engkau tak usah takut terhadap Perhatikan satu-satunya kata takut di sini. Pasal 91 ayat 5. Terus. engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap mana yang terbang di waktu siang, Yes. terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, Ya. terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan Yes. 10.000 di sebelah kananmu, Ya. tapi itu tidak akan Yes. Halo, ekspresikan iman saudara ya. Ayo terus. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Haleluya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan Ya. tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Amin. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Yes. Tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan dia kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Haleluya. Mereka akan menatang engkau di atas tangan Ya. supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Amin. Singa dan ular telur akan kau langkahi. Ya. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Haleluya. 14. Hatinya melekat kepadaku, Maka. maka aku akan melumpuhkannya, Yes. akan membentenginya, Yes. sebab ia mengenal namaku. Ya, haleluya. 5. Ia berseru kepadaku, Ah. akan menjawab. Yes. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Amin. Aku akan melumpuhkannya dan memulihkannya. Amin. Terakhir. Terakhir, Yes. dengan panjang umur, Ah. Ya. Amin. Kata kunci daripada ayat pasal ini adalah melekat dengan Tuhan.
Kalau kita melekat dengan tadi di poin 5, melekat, maka perlindungan itu akan menjadi bagian saudara ayat 1 sampai 16. Baca ayat ini jangan salah kacamata. Hidup tidak benar, hidup dalam kepahitan, hidup saling membenci, tidak suka ibadah, tidak suka doa, kemudian beriman, Mazmur 91. Itu namanya kontik pangkat 7. Mengerti maksud saya ya? Mazmur 91 tidak boleh disalahgunakan. Baca seperti mantra, baca saja. Baca saja. Ayat 1 sampai 16, baca ulang-ulang. Tapi hidup tidak benar, tidak akan berguna ayat-ayat ini. Setuju dengan saya, bilang amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Bisa enggak kita hidup benar? Bisa. Karena Roh Kristus ada dalam kita. Roh itu telah terbukti menang melawan iblis. Benih itu telah terbukti kalahkan kerajaan maut. Dan kita bisa. Jadi hari ini Mazmur 91. Dengan panjang umur akan kukenyangkan orang itu. Dan akan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada apapun. Bala sampar, panah api, penyakit yang terbang di waktu siang. Ular tedung, ular patola. Haleluya. Saudara-saudara, beberapa hari lalu saya makan satu tempat, 25.000 saudara makan sepuasnya. Kemudian mereka bilang, ini Pak, ini ada ular patola. Oh, darah Tuhan. Tidak jadi makan banyak. Haleluya. Jadi kata kuncinya, kalau saya rangkum pasal 91 ini, kata kunci dari Mazmur 91 supaya kita mengalami, sampai kita bisa tidak takut terhadap apapun adalah, 1. Percaya. 2. Mengenal. 3. Tinggal menetap. 4. Melekat. Dan terakhir berseru pada Tuhan. Maka kita akan tidak takut lagi hari-hari ini. Yes, yang terakhir 7. Kita tidak boleh takut, bro. Kita tidak boleh takut. Katakan kiri kanan, kita tidak boleh takut. Karena yang jamin adalah Tuhan. Ada jaminan. Jaminannya apa? 2 Timotius 1 ayat 7. Ini ayat ini sudah lama saya baca-baca. Baru kita mengerti ulang nih ayat. Firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Yes. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Yes. Kasih dan ketertiban. Haleluya. Sebab Allah memberikan kepada jemaat GBI Tiberias, New Life Manado, bukan roh ketakutan. Sampai saking ketakutan, masih boleh datang ibadah, senyata datang ibadah. Kalau memang lagi sakit, lagi terhalang oleh kesehatan, saya anjurkan tinggal di rumah. Ada itu namanya bijaksana. Tapi kalau boleh datang ibadah dalam keadaan sehat, jangan tinggal di rumah. Karena Tuhan memberikan pada kita, halo, Tuhan memberikan, amin. Tuhan memberikan apa? Roh, bukan roh ketakutan. Sekali lagi saya bilang tadi, roh ketakutan berasal dari neraka. Oh haleluya, orang neraka takut orang lain diberkati. Orang neraka takut orang lain sukses. Orang neraka takut apa yang dia butuhkan tidak tercukupi. Tapi kita tidak takut karena siapa? Tuhan yang aku kenal. Allah Yehova Jireh, Allah Yehova Syama, Allah Yehova Tsidkenu, Allah Yehova Shalom, Allah Yehova Nisi. Semua nama yang saya bisa sebutkan. Kita mengenal Allah El Roi, Allah yang maha, Allah domba, yang maksudnya menjadi gembala kita. Allah yang maha tinggi, Allah El Elyon, Allah yang menggendong kita, Allah El Shaddai. Haleluya. Kalau saya bicara ini waktunya panjang. Tapi ingat, kenali Allah yang kau sembah selama ini. Kenali Tuhan yang kita tinggikan di gereja ini. Maka imanmu akan menyingkirkan ketakutan. Tuhan memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh, bicara roh, katakan roh. Haleluya, ini bukan jiwa ya. Ini roh, di dalam kita tidak ada roh ketakutan. Di dalam roh saudara, the original man, saudara dan saya, tidak ada produk ketakutan dalamnya. Ketakutan ada di mana? Ada di jiwa. Takut, cemas, khawatir ada di jiwa. Tapi di roh tidak ada ketakutan. Karena di dalam roh yang Tuhan taruh pada kita, di sana ada kekuatan. Di sana ada kasih.
Dan di sana ada ketertiban atau keakuratan. Strong, love, and accurate. Luar biasa. Haleluya. Kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Karena apa yang saudara takuti? Ayub 3 ayat 25. Kita buang ketakutan. Ayub 3 ayat 25. Firman Tuhan, ayat 3, ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Haleluya. Saya menolak pengalaman ini jadi pada saya. Saya menolak pengalaman ini jadi pada saudara. Justru yang saudara takuti selalu negatif. Dan justru sebaliknya apa yang saudara takuti. Karena pada saat saudara takut Tuhan bilang kau tidak beriman lagi padaku. Pada saat engkau takut engkau lebih percaya roh neraka. Pada saat engkau takut engkau lebih percaya kepada jiwamu bukan kepada rohmu. Pada saat engkau takut engkau memberi jiwamu yang memimpin hidupmu bukan rohmu lagi. Maka pada saat itu apa yang kutakutkan? Jangan-jangan tapi laki, jangan-jangan tapi istri. Itu kata jangan-jangan. Itu yang sering kali iblis dengar. Dan iblis memfasilitasi ketidakpercayaanmu itu untuk jadi kenyataan. Berhenti untuk jangan-jangan. Ganti dengan apa? Hatiku percaya. Rancangan Tuhan mengenai keluargaku, mengenai gereja lokal ini, mengenai pekerjaanku adalah rancangan damai sejahtera. Ada rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Ada rancangan bukan kecelakaan, bukan kebangkrutan, bukan kehancuran. Jadi bagaimana saya bersikap? Saya bangkitkan rasa yang namanya iman. Saya tidak lagi takut karena hari ini aku tahu siapa yang aku percaya. Amsal 22 ayat 3. Ya Rabas. Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Haleluya. Hai. Supaya terjadi keseimbangan, ini ayat mesti saya baca. Jangan saudara pulang, saudara bilang, mana. Saya sudah dengan keberanian baru. Haleluya. Saya dapat berkat 7 poin. Keberanian. Saya tidak takut lagi. Saya berharap saudara tidak salah gunakan ayat. Amin. Karena justru pada saat engkau lihat. Saya baca dalam pembacaan pribadi saya Matius pasal 8 atau 9. Kalau engkau melihat ada kerusuhan, ada penganiayaan di satu kota karena nama Kristus. Kalau engkau masih boleh lari. Kalau sudah tidak bisa lari, hadapi. Karena Tuhan akan menyertai engkau. Tapi kalau masih boleh lari. Kalau masih boleh cuci tangan. Kalau masih boleh beli masker, beli masker. Pasang masker, hand sanitizer. Kalau masih boleh jaga jarak, salah-salah kalau naik ojek kau jaga jarak. Ya. Saudara ojek di ujung, saudara di belakang. Ya, ada yang masih boleh kita upayakan. Karena itu bukti bahwa kita adalah orang-orang yang berhikmah. Orang-orang bijak. Saya percaya hari ini saudara, takut akan pergi karena takut itu roh. Ketika roh dalam saudara, bangkit roh keberanian. Maka ketakutan tidak punya tempat lagi. Tapi sekali lagi saya pesan, keberanian kita bukan keberanian yang kebablasan. Bukan keberanian yang bodoh. Tapi keberanian yang berhikmat.